Baik, firman Tuhan yang ingin saya bagikan, saya ambil dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 26. Bilangan 6 ayat 22 sampai 26. Saya bacakan untuk kita semua. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, tentu firman Tuhan ini sangat sering kita dengar, terutama karena seringkali Bapak Pendeta kalau menutup atau memberikan doa berkat, kata-kata ini yang dikutip ya. Nah, saya mau bagikan supaya setiap kita mengerti mengapa para pendeta mengutip ayat ini ya. Ini menjadi doa berkat karena memang ternyata, nah jadi satu kali ada yang bertanya pada saya, katanya doa berkatnya Pak Oscar itu stylenya begitu. Jadi saya pikir saya penting juga mengajarkan ini kepada jemaat supaya mereka mengerti bahwa itu bukan stylenya Pak Pendeta atau kata-kata indah dari Pak Pendeta, tetapi memang itu adalah firman Tuhan kepada Harun sebagai orang yang memberkati orang Israel itu. Karena dulu juru bicaranya Musa itu adalah Harun. Jadi Tuhan berbicara kepada Musa supaya Musa menyampaikannya kepada Harun. Ternyata ini adalah perintah dari Tuhan. Jadi doa berkat ini, yang pertama yang harus kita pahami adalah ini perintah dari Tuhan. Kata Tuhan, beginilah caranya engkau memberkati mereka. Kasih tahu pada mereka, yaitu katanya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yang ketiga adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi tiga hal ini adalah perkataan Tuhan sendiri, janji Tuhan sendiri kepada umatnya Israel. Dan saya percaya kita juga umatnya, dan dia mau berkata juga kepada kita bahwa Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya sehingga kita mendapatkan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita sehingga kita mendapat damai sejahtera. Nah, ada tiga berkat di sini, yaitu berkat perlindungan, ya, juga berkat selain berkat perlindungan, berkat yang lain. Ada juga kasih karunia dan ada damai sejahtera. Tentu kalau memberkati dan melindungi, jadi ini berbicara mengenai penjagaan Tuhan. Nah, tetapi kalau yang kedua adalah memberi damai, memberikan kasih karunia. Karena katanya Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Kata menyinari ternyata ada kebaikan hati gitu katanya ya, kebaikan hati. Tapi terjemahan lain juga berkata ini karena Tuhan senang gitu. Wajahnya itu bersinar kepada kita, itu tersenyum katanya. Makanya kalau di dalam buku Purpose Driven Life itu dia kutip Tuhan itu katanya tersenyum. Ya, tersenyum lalu memberikan kita kasih karunia. Lalu Tuhan menghadapkan wajahnya sehingga ia memberi damai sejahtera. Jadi ada kehadiran Tuhan
kehadiran Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Nah, kalau kita mengerti bahwa itu adalah kehendak Tuhan, ternyata berkat Tuhan ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi semata-mata karena kita adalah umatnya. Hak dari umatnya adalah kita mendapatkan perlindungan, berkat perlindungan, kita mendapatkan damai sejahtera, kita mendapatkan kasih karunia. Karena kita umatnya. Bagian kita adalah membuat dia tersenyum, membuat dia menyinari, membuat Tuhan kita itu bersinar wajahnya di dalam hidup kita, membuat dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Ya. Bagaimana itu? Kalau kita membuat dia tersenyum, tentu kalau kita mentaati firman-Nya, kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita dengar-dengaran akan Tuhan kita. Nah, mari kita melalui doa kita ini, pertama yang kita harus sadari adalah ternyata Tuhan memberkati dan melindungi kita itu bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi semata-mata kita ini umatnya. Ya, sadari kita ini umatnya. Kita pasti diberkati. Kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Kita pasti menikmati segala kasih karunia. Ya, kita pasti menikmati semua kecukupan. Kalau damai sejahtera ini adalah berbicara mengenai kebutuhan kita tercukupi semuanya. Ya, ada damai dan sejahtera. Mari Bapak Ibu, ya, dengan doa pagi ini dengan satu keyakinan, ya, jangan kita berdoa dengan seperti yang bukan umatnya, tetapi kita adalah umatnya, sehingga mulut kita jadi penuh dengan syukur kepada Tuhan. Ya, tentu tidak semua yang kita inginkan yang harus terjadi, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Karena yang satu keyakinan, apa yang Tuhan inginkan adalah memberkati dan melindungi kita, memberikan segala kasih karunia-Nya dan damai sejahtera bagi kita. Jadi kita tidak perlu sebenarnya ya khawatir sehingga kita banyak sekali meminta kepada Tuhan, karena kita tahu ya Allah kita mempunyai niat yang luar biasa untuk memberkati, melindungi kita, memberikan segala kasih karunia-Nya buat kita. Mari Bapak Ibu, saya dorong kita semua ketika kita berdoa dengan pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan ini, bahwa saya ini adalah umatnya. Segala berkat tersedia untuk saya. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.